Menurut Zain Al-Arab, ibadah yang paling utama pada hari Idul Adha adalah menyembelih hewan untuk kurban karena Allah. Sebab pada hari kiamat nanti, hewan itu akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggotanya tidak ada yang kurang sedikit pun dan semuanya akan menjadi nilai pahala baginya. Kemudian hewan itu digambarkan secara metaforis akan menjadi kendaraannya untuk berjalan melewati sirat. Demikian ini merupakan balasan dan bukti keridhaan Allah kepada orang yang melakukan ibadah kurban tersebut. Jadi ini penjelasannya sesuai, selaras, seirama dengan para guru-guru kita ketika menjelaskan bahwa orang yang berkorban sapi, kambing, unta, nanti di akhirat di sirat itu datang kepada yang berkorban secara utuh. Lalu sebagai tunggangan menyeberangi sirat. Artinya fasilitas lebih istimewa bagi orang yang beribadah ketika di dunia, spesifiknya khususnya lagi ketika Idul Adha berkurban. Jadi mempunyai fasilitas khusus nanti di akhirat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi ia tidak mau berkurban, maka sesekali janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ini suatu warning orang yang mampu berkurban namun tidak berkurban. Nah, ini ada ancaman, jangan dekati ibadah kami, tempat ibadah kami. Ini suatu ungkapan yang perlu kita pahami, perlu kita renungkan. Karena orang yang berkewajiban berkurban, mampu dan tidak berkurban, ini kurang baik lah. Karena yang mampu itu harusnya kan berkurban. Secara ilmu agama tidak benar, secara sosial kemanusiaan dinilai kurang baik karena mampu. Ya kalau tidak mampu tidak masalah. Masih banyak lagi sabda Nabi yang lain menjelaskan tentang keutamaan berkurban. Bahkan pada hadis terakhir disebutkan bahwa orang yang sudah mampu berkorban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka ia dilarang mendekati tempat sholat Rasulullah atau tempat majelis kebaikan lainnya. Ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik tiada lain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu, kurban juga berarti menghilangkan sikap egoisme, sikap ananiyah, nafsu serakah dan sifat individual dalam diri seorang muslim. Dengan berkurban, diharapkan seorang akan memaknai hidupnya untuk mencapai ridha Allah semata. Ia korbankan segala jiwa, harta dan keluarga hanya untuknya. Oleh karena itu, pada hakikatnya yang diterima Allah dari ibadah kurban itu bukanlah daging atau darah hewan yang dikurbankan, melainkan ketakwaan. Saya ulangi, pada hakikatnya yang diterima Allah dari ibadah kurban itu bukanlah daging atau darah hewan yang dikurbankan, melainkan ketakwaan dan ketulusan dari orang yang berkurban. Itulah yang disampaikan kepadanya. Baik para pemirsa yang budiman, yang kesemuanya saya hormati, semoga pemaparan penjelasan dari artikel yang bersumber dari NU Online ini bermanfaat kepada kita semua, karena kita semua insyaallah akan mendekati hari raya Idul Adha atau kurban. Maka dalam rangka
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, saling mengingatkan untuk kebaikan dalam hal ini momen hari raya Idul Adha atau kurban. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat untuk semuanya.